Sebelum video ini dimulai, klik tombol subscribe dan like, agar channel ini cepat update. Satu persatu, orang yang menjadi target Guild School sudah dihabisi. Seorang senior dari Guild School, memerintahkan anggotanya untuk segera menghabisi sisanya. Orang itu juga mengingatkan, bahwa setengah dari rampasan item akan menjadi milik Guild. Anggota baru itu mengiyakan, dan bertanya tentang player yang sedang bertarung melawan Orc Champion. Seniornya menjawab, meskipun player itu tak ada dalam daftar, dia akan mencoba menghabisi player itu dan merampas item miliknya. Anggota baru itu kembali bertanya, bukankah player yang berani bertarung sendiri melawan Orc Champion, sudah pasti dia kuat? Senior itu menjawab, player itu sudah pasti lelah setelah melawan Orc Champion. Dan menghabisi player yang kelelahan, akan semudah mengambil permen dari bayi. Dan player yang mereka maksud, tak lain adalah Kim Woo-jin. Kemudian, senior itu segera pergi untuk mencari Kim Woo-jin. Sementara itu, si pemula membereskan mayat orang yang telah dia bunuh. Berharap orc akan memakan mayat itu. Seseorang sedang mengawasi pemula itu dari kejauhan. Tak lain, Kim Woo-jin lah yang sedang mengawasi orang itu. Di tempat lain, para player telah selesai membereskan ribuan orc yang menyerang mereka. Sementara itu, kapten dari pasukan Park Yong-wan mulai membuat rencana pergerakan. Mereka berencana untuk bersantai, dan mencari Orc Champion bila ada kesempatan. Pengikutnya bertanya, apa maksudnya? Kapten itu menjelaskan, bahwa kemungkinan, besok semua orang akan mencari Orc Champion. Untuk itu, kelompok mereka harus bergerak mulai dari sekarang. Namun tiba-tiba, semua player mendapat pemberitahuan, bahwa Orc Champion telah dikalahkan. Kapten itu hanya bisa tercengang, dan tak tahu sama sekali apa yang terjadi. Para player mulai bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi? Siapakah yang telah menghabisi Orc Champion? Kapten dari Mesia pun tak tahu apa-apa. Dia berpikir, seharusnya semua orang di sini melawan ribuan orc ini bersama-sama. Pengintai dari Mesia pun juga tak mendapat informasi apa-apa. Dia berpikir, mungkin Guild Leon yang menghilang masih hidup. Kapten itu sendiri masih tak yakin dengan itu. Di tempat lain, memang Kim Woo-jin dan undead miliknya lah yang menghabisi Orc Champion. Dengan mengalahkan boss dungeon, Kim Woo-jin naik level dan mendapat hadiah dari sistem. Kim Woo-jin segera membuka hadiah itu. Yang dia dapatkan adalah sebuah buku Dewa Kematian. Item itu berisi kekuatan Osiris yang mampu menyimpan undead miliknya. Kim Woo-jin segera mencoba itemnya. Satu undead milik Kim Woo-jin sekarang tersimpan di dalam item itu. Kini Kim Woo-jin tak perlu membunuh monster lagi. Dia hanya perlu memanggil kembali undead miliknya. Dengan begitu, kelemahan pasukan undeadnya kini teratasi. Sementara itu, pasukan milik Park Yong-wan berlarian ke arah hutan. Para bawahan bertanya, kemana mereka akan pergi? Faktanya Orc Champion sudah mati. Sembari berteriak, kapten itu berkata dia juga sudah tahu. Dia kini perlu mencari tahu apa yang terjadi di luar sana, agar mereka bisa memberi alasan kepada Park Yong-wan, atas kegagalan mereka. Mendengar nama Park Yong-wan, para bawahan bergidik ketakutan. Para anggota Guild School sadar, perkiraan mereka meleset mengenai Orc Champion. Mau tak mau, mereka harus melewatkan orang yang telah mengalahkan Orc Champion. Dan fokus untuk menghabisi target utama mereka. Pemula yang mengurusi mayat sebelumnya tak kunjung kembali. Meskipun salah satu anggota telah menyuruh pemula itu untuk mengikutinya setelah dia selesai. Tapi sampai kini pemula itu tak kembali. Kapten dari Guild School berkata bahwa bila perbuatan mereka terbongkar, itu akan berbahaya bagi pimpinan mereka. Skenario terburuk, mereka semua harus siap mengakhiri nyawa mereka sendiri. Agar itu tak terjadi, mereka semua harus segera bergerak. Dari kejauhan, seseorang menghampiri mereka. Orang itu ternyata adalah si pemula, dia berlari cepat menuju mereka. Ternyata, dari belakang, dua undead mengejar pemula itu.
Para anggota Skull terkejut, mereka berpikir pemula itu telah memancing undead milik Kim Woo-jin. Undead itu berlari semakin mendekat menuju mereka. Guild Skull benar-benar bingung, pemula itu membuat posisi mereka diketahui Kim Woo-jin. Si kapten berpikir, jika Kim Woo-jin telah mengetahui perbuatan mereka, bila pertarungan melawan undead ini berlangsung lama, guild lain akan menyadari perbuatan Skull. Dan itu akan menjadi akhir dari mereka semua. Demi menghindari itu, si kapten harus menghabisi Kim Woo-jin. Semua member Skull siap bertarung, termasuk si kapten. Tapi tanpa terduga, mereka semua diserang dari belakang. Semua orang jatuh tersungkur, kecuali si pemula yang baru datang. Si kapten berpikir bahwa pemula ini sudah berkhianat. Setelah membuka jubahnya, ternyata itu bukan rekan mereka, si pemula, melainkan Kim Woo-jin yang sedang menyamar. Sesaat sebelumnya, Kim Woo-jin telah melihat ingatan pemula itu. Tapi dalam ingatan pemula itu, Kim Woo-jin tak mendapat informasi apapun. Di masa lalunya, pengintai yang mati itu termasuk di daftar orang yang hilang. Untuk mencari informasi lebih banyak, Kim Woo-jin harus mencari kapten dari Guild Skull. Dia berharap bisa mendapatkan informasi tentang hubungan antara Guild Skull dan Messiah. Sebelum pergi, Kim Woo-jin sempat mengubur mayat pengintai itu. Kemudian, dia kembali berjalan memasuki hutan. Si kapten yang sebelumnya tak tahu menahu tentang Kim Woo-jin, kini benar-benar bingung. Sementara anggota yang lain ketakutan berhadapan dengan undead milik Kim Woo-jin. Kim Woo-jin sangat beruntung kali ini, semua yang ada di dalam ingatan pemula itu sedang berkumpul. Undead Kim Woo-jin bersiap menghabisi anggota yang lain. Mereka semua tak mampu berbuat apapun, selain berteriak ketakutan. Kim Woo-jin kini menghampiri kapten itu. Si kapten sendiri juga takut melihat Kim Woo-jin membasmi anggotanya tanpa ragu sedikitpun. Kapten itu pun berkata, tak peduli siapa Kim Woo-jin, tapi dia tak akan dapat informasi apapun darinya. Kapten itu berpikir jika dia hidup, itu akan membawa masalah bagi pimpinannya. Maka dari itu dia memutuskan untuk mengakhiri nyawanya. Kim Woo-jin tersenyum melihat kebodohan orang itu. Bila dia bunuh diri, berarti orang itu memang memiliki informasi penting. Sekali lagi Kim Woo-jin memakai kekuatan dari mata Anubis. Dalam ingatan yang dilihat Kim Woo-jin, orang itu berasal dari Jepang. Dia mempunyai misi dari kekaisaran. Untuk itu, dia perlu bekerja dengan Lee Si-jun untuk memperluas pengaruh mereka. Orang itu bernama asli Hayato, dan pergi ke Korea dengan nama Sanjun, demi bergabung ke dalam Guild Skull. Misinya adalah untuk mencari item dari dalam dungeon, untuk dikirim ke Jepang. Demi memperkuat kekaisaran Jepang. Dari luar terlihat dua orang, yang katanya akan membantu Hayato menjalankan misinya. Kedua orang itu, ternyata ahli pedang dan pemanah. Noda Heijiro dan Sukahara Ken. Hayato tahu, dua orang itu sangat penting dan hebat. Selanjutnya, ingatan yang dilihat Kim Woo-jin adalah tentang siapa saja yang perlu dihabisi oleh Guild Skull, dalam penyerbuan dungeon itu. Yaitu seorang broker dungeon, karena menghalangi broker dari Guild Skull. Dan broker itu bernama Oh Se-chan. Dengan informasi yang telah didapat, Kim Woo-jin masih belum merasa cukup. Melihat ingatan orang mati terasa sangat tak nyaman baginya. Dari informasi tadi, rekan baik yang dipercaya Kim Woo-jin, ahli pedang dan pemanah, ternyata sama busuknya dengan Messiah. Di kehidupan sebelumnya, Kim Woo-jin menyelesaikan banyak dungeon bersama mereka. Mereka selalu menjadi pemimpin terdepan, benar-benar hebat. Bukan hanya menjadi guru, juga menjadi penguat mental. Bahkan dalam pertempuran tersulit sekalipun, mereka bisa diandalkan. Meskipun begitu, Kim Woo-jin tak akan membiarkan mereka mendapat tujuannya. Seorang broker bernama Oh Se-chan, jika dia berada dalam daftar pembunuhan, pasti kemampuannya tinggi. Di masa lalu, Kim Woo-jin tak pernah mendengar namanya, berarti dia berhasil dihabisi. Jika Oh Se-chan berada dalam daftar ini, pasti semua upaya akan dilakukan untuk menghabisinya. Kim Woo-jin harus mencari cara untuk melemahkan Heijiro dan Sukahara Ken. Dan juga Kim Woo-jin butuh seorang broker yang bisa mencarikan dia dungeon. Kini semua telah didapat Kim Woo-jin. Dia bisa keluar dari dungeon dengan puas.
Sementara itu para penjaga sedang menunggu di luar dungeon. Dua orang penjaga berbicara tentang apa yang mungkin terjadi di dalam dungeon. Bisa saja player di dalam sana saling bertarung untuk berebut item. Salah satu penjaga berkata, mungkin dungeon kali ini telah selesai. Temannya tak percaya, tak mungkin penyerbuan dungeon bisa selesai secepat ini. Setelah dia melihat gerbang dungeon, ternyata penyerbuan kali ini memang sudah selesai. Kim Woo-jin adalah player pertama yang keluar dari dungeon itu. Tetapi terlihat banyak luka di badannya. Petugas medis langsung menghampiri Kim Woo-jin yang terluka. Begitu pula dengan wartawan yang ingin mendapat foto. Suasana di depan dungeon itu benar-benar kacau. Perwakilan dari guild saling tuduh dan ricuh. Berita di media disebutkan, puluhan player tewas dalam penyerbuan itu. Dan orang yang mengalahkan Orc Champion, masih belum jelas. Melihat berita yang tampil di media, Park Yong-wan benar-benar kesal. Amarahnya disebabkan oleh orang yang mengalahkan Orc Champion sama sekali tak diketahui. Dengan semua berita yang beredar di media, Park Yong-wan benar-benar kesal dengan pasukannya. Si kapten terus mencoba untuk meminta kesempatan kedua. Park Yong-wan telah mengeluarkan dana yang besar untuk mengirim mereka ke dungeon. Dia telah mengalami kerugian besar, dan tak bermaksud memberi kesempatan kedua pada mereka. Park Yong-wan memberi waktu seminggu, dan mereka harus mengembalikan dana Park Yong-wan 5 kali lipat. Itulah syarat untuk mendapat kesempatan kedua bagi pasukan miliknya. Pasukannya tak bisa apa-apa, bahkan Kim Woo-jin terluka. Park Yong-wan frustasi. Dia pun bertanya ke sekretaris, di manakah Kim Woo-jin saat ini? Kim Woo-jin sedang dirawat di rumah sakit. Lukanya terlihat bukan berasal dari monster, jawab sekretaris Kim. Sekretaris Kim memberi saran kepada Park Yong-wan, sebaiknya mendengar informasi dari Kim Woo-jin lebih dulu. Park Yong-wan setuju dengan sekretaris Kim, dan mereka pergi menemui Kim Woo-jin. Sekretaris guild ternyata sudah mengunjungi Kim Woo-jin. Namun Kim Woo-jin tak memberi informasi apapun padanya. Sekretaris itu cukup frustasi. Kim Woo-jin mengaku tak ingat apapun yang terjadi dalam dungeon. Ketika sekretaris itu kembali, Park Yong-wan baru sampai di tempat Kim Woo-jin. Melihat ekspresi sekretaris itu, Park Yong-wan mengira dia tak dapat informasi apapun dari Kim Woo-jin. Park Yong-wan masuk, dan menyapa Kim Woo-jin. Kim Woo-jin mulai bercerita tentang apa yang dia alami di dalam dungeon. Dimulai dari Guild School, Kim Woo-jin berpikir mereka terlihat mencurigakan. Di saat Kim Woo-jin sedang mengintai, dia melihat mereka menyerang Orc Champion. Tapi mereka semua sudah mati, kemungkinan besar orang lain telah mengambil itemnya. Dan orang terakhir yang dilihat Kim Woo-jin, mampu memakai skill teleportasi dan invisibility. Itu semua adalah informasi palsu karangan Kim Woo-jin. Park Yong-wan percaya dengan cerita Kim Woo-jin. Dan dia tak sadar bahwa itu adalah cerita karangan Kim Woo-jin. Park Yong-wan tahu sedikit tentang skill invisibility. Dia lalu berpikir, tujuan mereka pasti hanya Orc Champion dan membunuh player. Kim Woo-jin menambahkan, jika si penyerang tak terkena racun darahnya, mungkin dirinya juga pasti terbunuh. Park Yong-wan menjawab, Kim Woo-jin memang beruntung. Sekarang tak ada yang tahu, kalau Guild School telah dibasmi di sana. Kim Woo-jin setuju dengan Park Yong-wan, namun untuk sementara waktu, Kim Woo-jin ingin mencari aman. Kemudian dia mulai bertanya tentang pasukan Phoenix. Mengingat pasukan miliknya, Park Yong-wan kembali kesal. Dia berpikir, Guild School telah membuatnya kehilangan banyak hal. Dan dia berniat mencari cara untuk mendapatkan uangnya kembali akibat ulah Guild School. Park Yong-wan berpikir, informasi dari Kim Woo-jin kali ini sangat berguna. Kini dia ingin membalas Kim Woo-jin. Dan bertanya apa yang diinginkan Kim Woo-jin. Kim Woo-jin pura-pura tak tahu maksud dari Park Yong-wan. Park Yong-wan memperjelas keadaan, dia tahu Kim Woo-jin memata-matai pasukannya. Kim Woo-jin menyetujui Park Yong-wan, dia berkata ingin mencari seorang broker bernama Oh Sae-chan. Kim Woo-jin bilang, dengan statusnya saat ini, dia tak bisa mendapat informasi apapun. Park Yong-wan ternyata kenal dengan Oh Sae-chan, dan dia memastikan Kim Woo-jin akan dihubungi. Setelah merasa cukup, Park Yong-wan pergi keluar. Terakhir, dia ingin Kim Woo-jin merahasiakan hal tadi. Kim Woo-jin menyetujui itu.
Meski sudah sesuai rencana, Park Yong-wan belum sepenuhnya percaya kepada Kim Woo-jin. Saat ini, Park Yong-wan belum tahu hubungan antara Guild Messiah dan Skull. Saat dia mulai mencari tahu, Lee Se-jun dan orang-orang Jepang akan mulai berselisih dengan Park Yong-wan. Dengan begitu, mereka akan sibuk bertikai, sementara Kim Woo-jin bisa fokus menjadi lebih kuat. Dalam perjalanan, Park Yong-wan mulai menyelidiki Guild Skull. Mereka adalah guild besar, namun tak punya sponsor. Kesimpulan dari Park Yong-wan, mereka menjual item ke luar negeri. Untuk itu dia perlu menyelidiki pasar gelap. Dengan begitu, pasti dia bisa bertemu penada item mereka. Beberapa hari kemudian, Kim Woo-jin sudah bisa keluar dari rumah sakit. Di jalan, dia menerima sebuah panggilan. Ternyata itu berasal dari Oh Sae-chan, yang ingin membahas bisnis. Tetapi, dia harus mengetahui dahulu kemampuan Kim Woo-jin. Untuk itu, informasi tentang dungeon, akan dikirim melalui pesan. Kim Woo-jin menerima sebuah dungeon satu lantai dengan level C+. Di dalam kantor Oh Sae-chan, Lee Jin-a bertanya siapa yang menelpon. Si botak bilang, itu dari orang kenalan Park Yong-wan. Lee Jin-a mengingatkan, dulu ada orang yang mencoba membunuh Oh Sae-chan. Si botak Oh Sae-chan berkata, itu tak jadi masalah. Lee Jin-a berspekulasi, mungkin orang ini bekerja di bawah Park Yong-wan. Jika dari Park Yong-wan, pasti orang ini ingin berbisnis, kata si botak. Walaupun orang ini ingin membunuhnya, jika mempunyai kekuatan besar tak jadi masalah bagi si botak Oh Sae-chan. Karena tujuan si botak adalah menyelesaikan semua dungeon dan mengakhiri semuanya. Lee Jin-a berkata bahwa dirinya lah yang akan menyelesaikan semua dungeon. Tapi si botak merasa Lee Jin-a tak berguna. Karena Lee Jin-a bermulut besar, tapi tak mampu menyelesaikan dungeon sendiri. Si botak memberitahu bahwa Kim Woo-jin akan dikirim ke dungeon Kobold. Lee Jin-a berkata, bukankah dungeon Kobold terlalu sulit untuk percobaan? Sementara itu, Kim Woo-jin sudah mendatangi dungeon yang diberikan si botak. Setelah memastikan dungeon, Kim Woo-jin berpikir, bukankah dungeon Kobold memang terlalu sulit untuk pemula? Apakah si botak itu tak ingin mendapat uang banyak? Tapi, kesulitan itu hanya berlaku untuk orang yang tak tahu kelemahan Kobold. Dari kejauhan, sekretaris Lee mengamati Kim Woo-jin, dan melapor ke si botak Oh Sae-chan. Si botak yang mendapat informasi, langsung memulai timer. Kemudian bertanya, apa saja yang telah disiapkan oleh Kim Woo-jin. Dari radio, sekretaris Lee menjawab, Kim Woo-jin datang tanpa persiapan apapun. Si botak berpikir, entah Kim Woo-jin ceroboh, atau memang sudah gila. Lee Jin-a juga berpikir bahwa, Kim Woo-jin memang sudah gila. Tapi juga ada kemungkinan, Kim Woo-jin memang percaya dengan kekuatan miliknya. Si botak juga setuju dengan Lee Jin-a. Sementara itu di sebuah tempat, Kim Jae-hoon sedang berdiskusi dengan ahli pedang dan pemanah. Dua orang itu cukup kesal atas kejadian sebelumnya di dalam dungeon. Kim Jae-hoon mencoba berkilah, tak ada yang tahu apa yang akan terjadi di dalam dungeon. Walaupun tanpa hasil, setidaknya tak ada korban jiwa. Mendengar itu, Heijiro marah. 5 orang dari Guild School yang mati adalah muridnya. Kim Jae-hoon panik, dia salah bicara. Sukahara berkata, pasti Lee Se-jun sudah tahu hubungan antara Messiah dan Skull. Karena itulah dia menawarkan Dungeon Orc Champion. Tentu saja dalam dungeon semua bisa terjadi. Tapi apakah mungkin, geng assassin seperti Skull dibunuh oleh monster? Kim Jae-hoon benar-benar salah langkah. Dia langsung meminta maaf kepada 2 orang itu. Dan berjanji untuk menyelidiki kejadian sebenarnya. Namun Sukahara menolak, seraya menawarkan minuman, dengan senyum sinis. Sake pun dituangkan ke gelas Kim Jae-hoon. Sukahara kembali berkata, walaupun semua hancur berantakan, bukankah mereka berdua masih rekan Messiah? Dia memperjelas, mereka berdua merasa sangat diremehkan. Sake itu terus dituang, sampai tumpah dari gelasnya. Sukahara menambahkan, bukankah sake bisa mengurangi perselisihan antar teman? Tapi, itu pun jika saja mereka masih dianggap teman. Dengan nada mengancam, mereka berdua, kemudian pergi meninggalkan Kim Jae-hoon.
Kim Jae-hoon hanya bisa terdiam membisu. Kim Jae-hoon bingung, tak tahu harus berbuat apa. Dia terlalu ceroboh untuk menghadapi dua orang itu. Kini, dia harus cepat mencari solusi untuk masalah ini. Di luar, Heijiro menelpon seseorang. Dia membahas tentang kerugian yang mereka alami. Di dalam mobil, Sukahara bertanya tentang keadaan sekarang. Heijiro menjawab, semua sesuai perkiraan. Yang menghabisi para murid mereka, bukanlah target buruan, melainkan orang dengan kemampuan tinggi. Sisanya, tinggal membereskan orang dari Phoenix. Namun, nampaknya itu juga sudah selesai. Sukahara berkata, jika bukan dari target buruan, bisa saja seseorang sengaja menyembunyikan kemampuan aslinya. Heijiro setuju dengan itu, mungkin berasal dari fraksi lain yang masih belum diketahui. Di tempat lain, dua orang sedang mengawasi sebuah dungeon. Mereka melihat Kim Woo-jin sendirian masuk ke dalam dungeon itu. Salah seorang bilang, orang gila macam apa yang masuk dungeon sendiri, pasti dia akan segera mati. Dan gerbang itu pasti kembali terbuka sebentar lagi. Belum selesai dia bicara, dungeon itu terbuka. Si Kribo yang mendengar itu, setuju dengannya. Gerbang dungeon itu memang kembali terbuka. Tapi penjaga itu sadar, itu bukanlah gerbang biasa, melainkan gerbang tanda dungeon diselesaikan. Si penjaga mencari-cari siapa orang yang sudah menyelesaikan dungeon itu. Di depan mereka, bukanlah dungeon yang mudah diselesaikan. Si Kribo melihat sesuatu dari arah lain. Mobil Kim Woo-jin terlihat melaju kencang menjauhi mereka. Habislah mereka. Si botak marah-marah dengan bawahannya. Mereka tak becus mengawasi sebuah dungeon. Sekretaris Lee menutup telinga mendengar si botak yang terus berteriak. Dia ingin mengatakan sesuatu. Dua orang itu tak digaji oleh si botak, melainkan teman dari kampung halamannya. Si botak yang lupa mencoba berkilah. Sekretaris Lee menjelaskan, mereka akan diajak minum sebagai gantinya. Si botak masih mencoba berkilah lagi. Sembari pergi, Sekretaris Lee bilang Kim Woo-jin pasti menghubungi mereka lagi. Si botak merasa, sudah ada kemajuan pada Sekretaris Lee. Jika dibandingkan dengan sebelumnya, saat dia pertama kali bertemu dengan Sekretaris Lee, Lee Jin-a datang, membawa sekarung makanan dari luar. Dia pun bertanya, apa yang terjadi dengan Sekretaris Lee? Si botak mengerti, mungkin Sekretaris Lee ada keperluan hari ini. Selain itu, Kim Woo-jin telah membereskan dungeon yang telah diberikan. Dan hanya butuh 1 hari. Itu mengejutkan. Setelah melihat Lee Jin-a membawa sekarung makanan, si botak baru sadar. Si bangsat ini akan segera membuatnya bangkrut. Kim Woo-jin pulang, dengan mengendarai mobil tuanya. Sebelumnya, setelah dia membereskan dungeon, dia melihat sesuatu di atas kap mobilnya. Secari kertas catatan, dan sebuah radio komunikasi. Dia pun membawa 2 benda itu pulang bersamanya. Benda itu, ternyata berasal dari Sekretaris Lee, yang sebelumnya memang menaruh itu untuknya. Setelah semua yang terjadi, Kim Jae-hoon tak tahu harus bilang apa ke Lee Se-jun. Dia sempat berpikir untuk minta bantuan Yang Ji-hoo. Seseorang menghubunginya, ada informasi terkait Guild School. Dia pun tancap gas ke tempat temannya. Park Yong-wan sedang bernegosiasi. Dia bertemu seorang prajurit bayaran. Dengan tujuan pengawalan player. Jong Hon-yong adalah nama dari prajurit bayaran itu. Prajurit itu setuju, dan akan menjelaskan kondisi ini ke bawahannya. Dan Park Yong-wan akan membereskan sisanya. Dari kejauhan, Kim Jae-hoon mengawasi 2 orang itu. Dia belum tahu tujuan asli Park Yong-wan, dan seberapa dia tahu mengenai Guild School. Seorang rekan muncul dari belakang. Dia berkata, kecil kemungkinan Park Yong-wan akan tahu mengenai Guild School. Sebelumnya, orang itu telah bertemu dengan Park Yong-wan. Mereka membahas bisnis. Untuk itu, Park Yong-wan ingin tahu sedikit mengenai Guild School. Sebelumnya, Park Yong-wan juga berkata sesuatu yang aneh mengenai Guild School. Dia bilang, bahwa Guild School ada kaitannya dengan kematian para player di dalam dungeon. Kim Jae-hoon kaget,
Dia tak mengira Park Yong-wan akan tahu sejauh itu. Ini masalah besar, Kim Jae-hoon tak bisa mengurus masalah ini sendirian. Namun, jika dia melapor ke Lee Se-jun, pasti akan dapat hukuman. Dia pun bertanya pada temannya, Park Yong-wan berbicara dengan siapa? Temannya menjawab, orang itu adalah Jong Hun-yong. Jika dia diberi uang tanpa masuk guild, dia mau melakukan hal apapun. Dia semacam prajurit bayaran di dalam dungeon. Park Yong-wan akhirnya sudah selesai berbicara dengan prajurit bayaran itu. Kim Jae-hoon berterima kasih kepada temannya. Dan penada itu, dengan senang hati berbisnis dengan Mesiah. Kim Jae-hoon kini punya sebuah rencana. Dia berjalan menghampiri si prajurit bayaran. Orang itu sadar, yang menghampirinya adalah petinggi dari Mesiah. Kim Jae-hoon langsung duduk, dan meminta orang itu bekerja sama dengan Mesiah. Jong Hun-yong gugup, dan pura-pura tak tahu maksud Kim Jae-hoon. Kim Jae-hoon segera menegaskan, ini akan menguntungkan Jong Hun-yong. Dan obrolan ini akan berlangsung lama. Dalam perjalanan, Sekretaris Kim memberitahu, bahwa permintaan untuk mengamankan slot dungeon yang terbuka untuk umum, sudah dilakukan. Tapi Sekretaris Kim merasa, itu bukan cara yang biasa dilakukan Park Yong-wan. Ternyata, itu dilakukan Park Yong-wan untuk mengusik Guild School. Sekarang tinggal menghubungi pemain kunci, yaitu Kim Woo-jin. Setelah berbicara dengan Jong Hun-yong, Kim Jae-hoon masih tak tahu apa yang diinginkan oleh Park Yong-wan. Sebelumnya, dia mendapat informasi bahwa si prajurit bayaran akan menjaga seseorang. Bukan hanya dia, namun masih ada 5 orang lagi yang disewa oleh Park Yong-wan. Dan orang yang dijaga, bernama Kim Woo-jin. Kim Jae-hoon tahu, orang ini sebelumnya ikut penyerbuan Dungeon Orc Champion. Tapi tak mungkin, player kelas menengah bisa menghabisi geng pembunuh dari Guild School. Ini jelas umpan dari Park Yong-wan, untuk semua orang yang terkait dengan School. Sementara itu, Kim Woo-jin sedang di dekat kediaman Park Yong-wan. Di dalam mobil, dia berbicara dengan Oh Sae-chan. Oh Sae-chan tak menduga, kemampuan Kim Woo-jin sangatlah tinggi. Dan Kim Woo-jin berkata, pamer tak perlu, tapi skill nomor 1. Si botak juga telah menyiapkan dungeon pesanan Kim Woo-jin. Dia berkata, rinciannya ada di loker nomor 19, di stasiun Ilsan. Kim Woo-jin bilang, dia akan segera mengurus dungeon itu. Dan si botak, dengan senang menunggu kabar baik darinya. Lee Jin-a bertanya pada si botak, apakah benar-benar tepat berurusan dengan orang ini? Sekarang terlihat santai, tapi dia pasti berbahaya nantinya. Namun si botak tak mau ambil pusing. Firasat Lee Jin-a tak pernah terbukti, dan wajar jika kehidupan broker dungeon beresiko. Sementara itu, Kim Woo-jin sudah mulai berbicara dengan Park Yong-wan. Mendengar kata-kata Park Yong-wan, Kim Woo-jin pura-pura takut. Dia akan dijadikan umpan di dungeon berikutnya. Park Yong-wan mengira Kim Woo-jin benar-benar takut. Dia menjelaskan, Guild School pasti akan bergerak mencari Kim Woo-jin. Dan apakah Kim Woo-jin akan terus diam saja? Park Yong-wan berkata, di dungeon berikutnya, dia telah menyiapkan orang untuk melindungi Kim Woo-jin. Kim Woo-jin pun menjawab, di dungeon berikutnya nyawanya akan dipertaruhkan. Park Yong-wan menjelaskan, bahwa dia berhutang pada seseorang, dan berniat membayar hutang itu. Akhirnya, Kim Woo-jin setuju dengan Park Yong-wan. Tapi syaratnya, Park Yong-wan harus menyiapkan banyak uang untuknya. Kim Woo-jin dan Park Yong-wan, kini sama-sama mendapat tujuan mereka. Sekretaris Kim membawa sesuatu untuk Kim Woo-jin. Sebuah kertas skill. Kim Woo-jin tertawa, saat melihat Park Yong-wan kasihan padanya. Di kehidupan yang dulu, Park Yong-wan pasti telah berhubungan dengan School, bahkan mungkin dengan negara Yamato. Memang jalan Park Yong-wan adalah sebagai pengkhianat. Tapi tak pernah disangka, Kim Woo-jin akan diberi sebuah kertas skill. Sementara itu, pasukan Park Yong-wan kini berada di sebuah dungeon. Mereka harus membayar 5 kali lipat uang Park Yong-wan. Kapten pasukan langsung berteriak. Dia berkata Park Yong-wan sedang baik hati. Sementara, semua temannya protes. Itu bukan salah mereka. Si kapten bilang, jika mereka punya waktu untuk protes, lebih baik dipakai untuk membasmi monster. Namun pasukan itu tak sadar, Guild School sedang mengintai mereka dari belakang.